Halo semuanya, sebelum videonya dimulai, gue pengen ngasih tauin ke kalian salah satu agen ke Jerman yang menurut gue oke banget, Verba Jerman Edu. Verba Jerman Edu adalah lembaga kursus bahasa Jerman yang telah berdiri pada tanggal 1 Februari 2020. Seiring perjalanannya, Verba Jerman Edu bekerja sama dengan beberapa agensi di Jerman. Sejak 2022 sampai sekarang, telah memberangkatkan peserta ke Jerman melalui program FSJ dan Ausbildung. Verba Jerman Edu menyediakan pembelajaran bahasa Jerman offline dan online yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Selain itu, terdapat juga pelayanan program Ausbildung, FSJ atau BFD, Au Pair, dan program untuk melanjutkan studi ke Jerman. Sampai saat ini, Verba Jerman Edu tersedia di beberapa kota besar di Indonesia, yakni Bandung, Jatinangor, Jakarta, dan Depok. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, kalian bisa cek di Instagramnya @verbajermanedu atau di websitenya di www.verbajermanedu.net. Nah, sekarang kita lanjut ke videonya. Willkommen bei Damario in Deutschland. Oke, halo semuanya, herzlich willkommen to my kanal. Nama gue Damario Sujono. Jadi di video ini spesifik gue akan ngebahas tentang sistem pendidikan di Jerman nih. Karena kan yang kita tahu kan sistem pendidikan di Jerman kan yang pertama murah, terjangkau. Itulah yang kita tahu di Indonesia kan. Nah, tapi ada hal yang kita tidak tahu bahwa sistem pendidikan di Jerman itu agak sedikit complicated atau dia sangat kompleks gitu. Itu sebabnya di video ini spesifik gue akan ngebahas tentang sistem pendidikan Jerman. Mungkin nggak bisa nge-cover 100%, tapi paling nggak gue berharap di video ini kita bisa tahu gambaran sistem pendidikan di Jerman tuh seperti apa. Is dein Name? Disclaimer, public school di Jerman itu dia tuh berbeda-beda dari masing-masing provinsi gitu di Jerman. Itu sebabnya nggak ada kayak sistem yang fix ini A sampai Z semuanya sama di semua provinsi, itu nggak. Nah, itu disclaimer dulu awalnya. Karena kita tahu kan di Bundesland juga ada kurang lebih kayak 16 provinsi di Jerman, tetapi yang gue pengen highlight ada persamaan di masing-masing Bundesland itu. Nah, untuk memulai video ini gue nggak sendirian, gue ditemani sama salah satu teman baik gue di Stuttgart. Dia tuh seorang yang lahir di Jerman, orang tua tuh Indonesia tapi dia lahir di Jerman, dan dia ini basically udah mengikuti sistem pendidikan Jerman dari sejak dia lahir sampai sekarang gitu. Nah, teman gue ini Rangga gitu. Ya, halo teman-teman. Disclaimer, dia bahasa Indonesia mungkin agak terbata-bata karena dia fasihnya bahasa Jerman of course kan. Cuma kita coba pelan-pelan aja gitu ya. Rang, bisa tolong dijelasin nggak kayak namanya terus kesibukannya apa sekarang? Karena gue tahu lu lahir di Jerman kan. Perkenalkan, nama gue Rangga. Gue 20 tahun dan sekarang lagi studium bachelor semester ketiga di Karlsruhe di bidang information design. Information design ya. Nah, kita akan ngebahas lebih detail basically kayak di jenjang tersebut kayak university sama Fachhochschule itu. Untuk awal gitu. Jadi di video ini dibagi dari jadi 4 bagian gitu. Yang pertama itu ada preschool. Yang pertama, terus yang kedua ada elementary school atau yang bisa kita tahu SD, terus ada secondary school, sama kayak jenjang lanjutannya itu university. Jadi di video ini spesifik kita bagi jadi 4 bagian supaya lebih gampang lah ibaratnya. Nah, kita mulai dari yang preschoolnya dulu nih. Preschool itu artinya itu kayak sebelum sekolah kan, jadi di Jerman itu ada yang namanya, kalau kalian sempat dengar itu namanya Kita, kindergarten gitu. Nah, untuk awal sendiri nih, Rang, lo bisa jelasin nggak kayak apa sih Kita itu? Jadi kita kepanjangnya sebenarnya dari buat Kindertagesstätte, tapi juga di salah satu juga kindergarten juga termasuk ya kita. Jadi itu beneran buat dari umur ya dari lahir umur 1 tahun atau sampai 6 tahun rata-ratanya. Itu
kindergarten lah kayak di Indonesia apa ya? Ya TK sih lebih TK, tepatnya, ya, ya kayak benar-benar. TK. Ini juga satu hal juga yang menarik juga karena kalau di Indonesia sendiri nih Gaya ini kan kalau kindergarten di Jerman kan dari lahir kan yang lo bilang kan dari lahir sampai umur 6 kan. Nah kalau di Indonesia sendiri yang gue baca itu mulainya tuh dari umur 4. Oh iya. Dari umur 4 jadi nggak pada saat lahir gitu. Kalau di Jerman kan lahir kan langsung masuk ke kita kan kindergarten gitu kan. Cuma kalau di Indonesia enggak gitu. Jadi buat awal itu preschool, kindergarten kita. Ya itu juga yang gue baca juga sih kayak itu basically kayak kindergarten kayak tempat penitipan anak prasekolah. Ya. Ya, dari 0 hingga 6 tahun. Terus biasanya mendapatkan perawatan dan pendidikan dasar kayak termasuk penitipan bayi. Terus ya basically Iya benar. Buat orang tua tunggal gitu emang penting yang juga harus kerja juga kan. Jadi bisa nitip anaknya di situ. Iya itu penting banget tuh. Karena kebanyakan pasangan di sini juga dua-duanya kerja ya, Gaya. Iya. Nah, Gak, pada usia berapa sih anak bisa masuk kindergarten atau kita? Ya sebenarnya sampai 6 tahun lah atau 5 tahun. Habis itu kan anak-anak masuk ke SD atau Grundschule bahasa Jermannya. Terus lanjut perjalanannya di situ. Oke, berarti yang lo bilang tadi maksimal tuh 5 ya, 5 atau 6 ya. Bener. Ya gitu. Terus ngomongin soal kita sendiri nih, tahap awal sistem pendidikan Jerman. Itu wajib nggak sih? Kalau kita sebenarnya nggak wajib, cuma direkomendasi sih. Soalnya itu juga persiapin anaknya nanti buat sekolah nanti juga kompetens kayak sosial dan itu juga di develop lah di kita. Jadi emang direkomendasi dan juga kan kalau belajar bahasa juga mulainya dari kita sih. Jadi aku dari dulu sih belajar bahasanya lebih banyak di kita, soalnya di rumah kan pakai bahasa Indo. Jadi ya itu, jadi juga cepet lancar. Oke, ini menarik sih. Oh pada saat lo waktu awal tuh berarti lo ikut kita ya berarti? Lo ikut kita ya, itu umur berapa? Lo tau gak kira-kira? Kayak gue di kindergarten, gue nggak ingat sih. Iya, gue dinitip bayi waktu bayi gue nggak tahu apakah gue dinitip kemana gitu. Tapi ya kindergarten mungkin dari umur 3 tahun mungkin. Ya, itu penting juga maksudnya yang tadi Rangga bilang. Jadi kita itu sebenarnya nggak wajib, tapi ada optionnya di Jerman. Dan itu tadi benefitnya tadi benar kata Rangga. Jadi di awal tuh udah dikasih tauin, udah diintroduce bahasa Jerman gitu. Walaupun nanti kalian datang ke Jerman, pasangan punya anak, terus pasangan kalian orang Indonesia dan basically ngomong bahasa Indonesia di rumah. Tapi dengan kita ini mengajarkan anaknya itu untuk ibaratnya mendengar lah at least ya, mendengar bahasa Jerman gitu. Karena kita ini ya basically ngomongnya pakai bahasa Jerman gitu. Bener. Nah, lo tau gak sih biaya untuk kita kindergarten? Kalau biaya gue nggak tahu sih, soalnya gue waktu itu masih umur 6. Iya benar-benar. Tapi kalau yang dari gue tahu sih tergantung juga tiap provinsi, tergantung Bundeslandnya. Terus kalau nggak salah di Berlin gratis kalau nggak salah, tapi ya tergantung anak keberapa, misalnya ada berapa faktor gitu kayak udah atau orang tuanya kerja apa kayaknya juga itu gue nggak kurang tahu sih. Tapi kayak benar faktor juga yang gue tahu yang termasuk itu ya anak keberapa, terus apa lagi ya, ada seberapa faktor ya. Lebih ke dia ngecek financial backgroundnya orang tuanya ya, kayak keuangannya. Nggak juga sih. Tapi ya kalau bisa kayaknya rata-rata kayak antara kan juga harus bayarin makan kayak mensa di kindergarten. Kalau gue nggak makan di mensa sih dulu waktu gue dibekelin. Bekelin nasi goreng. Tapi nasi goreng aja lu kayak di Indonesia aja loh. Tapi ya enggak, maksudnya menarik juga, tapi masih bayi kok ke mensa ngapain? Kalau bayi enggak sih, kalau waktu kindergarten kan sebelumnya kayak di Kindertagesstätte atau Kinderkrippe namanya, yang waktu masih bayi itu. Dan lu juga sempat mention tentang tergantung anak keberapa. Itu ngaruh ya? Itu bisa ngaruh. Oke. Wow, menarik tuh guys. Kalau di Indonesia kayaknya nggak ada deh, nggak ngaruh deh, kayak lo anak keberapa selama lo, dan basically semuanya bayar di Indonesia.
Ya itu juga yang gue baca sih, kayak dia melihat penghasilan orang tuanya berapa, baru disesuaikan dengan biaya kitanya gitu. Jadi juga penghasilan satu faktor, penghasilan orang tua, dan juga berapa lama di kita per harinya. Jadi orang tua juga ditanya sama fasilitasnya. Tapi ya juga enggak tergantung penghasilannya juga, tapi juga di dalam kota juga tergantung fasilitasnya sendiri. Iya. Nah, pada saat lo di sini itu kan masih ingat gak kayak di Bundesland mana lo masuk kita? Gue lahirnya di Bayern, daerah Bayern. Landsberg am Lech, deket Augsburg München sana. Ya tapi harusnya juga agak sama sih kayak di sini di Baden-Württemberg. Yang aku cuma tahu dari saudara, dia juga lahir di sini tapi dia di Berlin dia. Oh, oke. Oh, berarti bukan di Baden-Württemberg loh, berarti itunya apa? Kita enggak. Kalau kita kindergartennya enggak. Kitanya tapi di daerah Bayern gitu ya. Benar. Masih inget gak bagaimana sih cara daftar kita di sana? Pernah nanya nyokap lo? Kayak biasanya kayak telepon langsung ke fasilitasnya, langsung telepon. Dan kayaknya juga penting secepat mungkin. Soalnya tempat kita tuh juga terbatas, dan sekarang lagi juga Jerman ada masalah sama kurang orang di dalam pedagogik gitu. Pedagogi itu guru anak kecil ya? Ya maksudnya pedagogik kayak ya guru-guru lah gitu. Guru-guru, allgemein guru-guru. Ya kurang etsier gitu. Ya ini juga yang gue baca juga penting nih. Jadi kalau misalnya kalian mau tes kita tuh kalian harus mengeplannya tuh jauh-jauh hari, bahkan sebelum kalian anak itu lahir. Kalian harus sudah kayak apply nih mau di mana gitu, biar karena itu jatuhnya waiting list ya, kayak harus nunggu gitu kan, bisa per tahun gitu kan. Tapi sebenarnya mau punya hak dapat tempat lah. Harusnya dapat tempat. Masalahnya ya kayak kurang etsier di sini. Iya benar. Dan kalian mungkin bisa dapat tapi jauh dari rumah juga ya, bisa juga jadi itu bisa juga dari. Itu penting. Nah, yang gue baca juga cara mendaftar kita itu biasanya dilakukan dengan menghubungi yang lo bilang tadi, telepon secara langsung, Jugendamtnya. Benar. Terus di beberapa daerah terdapat platform online untuk pendaftaran, karena tingginya permintaan yang tadi kita sempat mention, permintaan orang tua disarankan untuk datang jauh-jauh hari gitu. Nah, itu bagian yang pertama, kita udah nge-cover bagian pertama, preschool atau kindergarten. Nah, kita masuk ke bagian kedua, yaitu primary school atau kita bisa bilang Grundschule. Bener. Dan ini merupakan salah satu waktu mandatory untuk orang yang ada di Jerman, siapapun wajib untuk ikut Grundschule gitu. Dan yang gue baca juga nih Dra ya, correct me if I'm wrong, jadi itu tuh ada grade-nya tuh. Grundschule tuh grade 1 sampai 4. Again, masing-masing Bundesland beda-beda kan, ya kan, 1 sampai 4. Terus setelah kalian lulus nanti kalian dapat recommendation letter yang bakal kayak ngarahin ke kalian itu kalian mau masuk ke tahap selanjutnya. Nanti kita akan bahas tahap selanjutnya itu ada Hauptschule, Realschule, sama Gymnasium. Jadi itu nanti sekolah bakal ngerekomendasiin kalian ke situ. Rekomendasi aja tapi nggak wajib diikuti. Semuanya keputusan kembali lagi ke orang tuanya mau ngirimin kemana, tapi sekolah hanya memberikan rekomendasi aja gitu ya. Nggak, pada saat lo Grundschule itu, mungkin gue coba ngebahas dulu buat teman-teman di sini yang nggak tahu Grundschule itu apa sih? Ya, Grundschule itu yang buat ya di Indonesia SD. Kalau di BW dari kelas 1 sampai kelas 4. Tapi ya tergantung Bundeslandnya, soalnya sistem sekolah kan diaturin sama Kultusministeriumnya di masing-masing Bundesland dan bukan Grundgesetz-nya gitu. Grundgesetz tuh kayak apa? Kayak undang-undang dasar lah, Grundgesetz. Ya, terus Grundschule itu modelnya apa nih? Mungkin yang lo tahu aja gitu, ininya. Pakai bahasa Jerman juga nggak? Agak nanti gue translate nggak? Tapi yang tahu lo aja. Ya biasanya Grundschule itu ada ya mata pelajaran yang dasar gitu dulu, ya matematika, Jerman. Kita akan ngebahas materi yang dipelajarin, cuma secara garis besar gitu. Grundschule di kepala lo tuh apa? Dari pengalaman gitu. Dari pengalaman, gue sebenarnya kalau Grundschule kayak atau enggak lu di Grundschule ngapain aja sih? Cuma ya, masih ingat gak? Saya kan gue kelas 1 Grundschule di Bayern dulu, terus pindah ke Baden-Württemberg. Beda lah gitu.
kayak kesannya agak beda dan susah. Soalnya gue tipenya agak introvert jadi susah cari temen. Dan padahal dia paling populer guys di Stuttgart. Enggak juga. Ini cut ini cut. Iya, oke. Terus ya apa kalau gue Grundschule dulu tuh sebenarnya sudah banyak apa yang orang asing juga, ada orang Turki, ada orang, jadi banyak nasional. Tapi ya apa ya, ada bullying lah. Biasa kalau SD anak-anak iseng-iseng gitu. Tuh bullyingnya tuh fokus ke orang asingnya juga apa orang Jermannya juga dibully juga? Ya semua anak dibully lah. Kayaknya nggak ada. Ya kalau misalnya ya sudah biasa sih sekarang kan. Tapi kan dulu waktu masih kecil ya suka dibully karena apa? Karena mukanya kayak agak Asia gitu, kayak cing-cang-cong gitu ya biasanya yang dihinain gitu. Tapi selain itu ya guru-guru baik-baik semua. Aku sebenarnya nggak ada memori buruk gitu atau pengalaman buruk banget sama Grundschule. Pasti agak traumatis ada gitu. Tapi all sih semua baik-baik saja. Oh ya, itu menurut gue juga salah satu ini sih yang gue salut. Sejujur gue salut sama orang-orang, terutama secara general orang luar, orang Indonesia yang berani merantau ke Jerman, ke luar negeri. Kasusnya dia karena dia lahir di sini, ya walaupun dia Friesen Deutsch, cuma ya mungkin nggak bisa dipungkiri ya hal-hal kayak gitu masih ada di kamu ya. Iya, gitu. Tapi again mental dia udah kuat banget, jadi kayak udah ya lah bodo amat. Ya nggak usah dibahatin ya. Bener. Kembali lagi ke yang tadi pertanyaan gue yang Grundschule itu, yang gue sempat baca juga. Jadi Grundschule itu ya sekolah dasar Jerman mandatory, cakup kelas 1 sampai kelas 4, bagian besar negara bagian kelas 1 sampai 6. Itu jadi tergantung dari bagiannya gitu. Bener. Ini adalah tahap pendidikan formal di Jerman yang wajib untuk orang-orang atau semua anak muda di Jerman lah ibaratnya gitu. Dan umurnya itu umur 6 sampai 9 tahun ya, mostly ya, sekitar segitu. Mostly sih. Gitu. Enggak, pada usia berapa sih anak mulai masuk Grundschule biasanya? Iya, kalau lu bilang kayak tadi bilang 6 tahun, ada juga masuk 5 tahun. Aku masuknya 6 tahun sih. 6 tahun ya? Waktu umur 6 tahun. Betah banget di kita atau gimana? Nah itu gue juga kurang tahu kenapa bisa ada yang umur 5 tahun, gue juga nggak tahu sih. Lupa, ya pernah dijelasin tapi sudah lupa. Ya, tapi normalnya itu pada saat setelah kita itu umur 6 sampai 9 tahun biasa anak-anak di Jerman tuh masuk Grundschule namanya gitu. Ya tapi juga bisa ulang kelas kan. Benar. Banyak gak sih yang ulang kelas gitu? Ya guru-guru kayak berusaha kayak muridnya harus lanjut kelas gitu. Naik kelas, naik kelas. Emang berusaha, tapi ya kadang-kadang ada kayak Sonderfälle gitu yang kalau emang nilainya jelek-jelek, ya itu mungkin juga salah satu nilai di SD agak bedakan. Dari kelas 1 sampai kelas 2 itu nilainya bukan ditulisin gitu anak ini kayak gimana di Unterrichtnya, dan kayak ada deskripsi tentang anaknya di sekolah, nggak cuma di kelas tapi juga kayak außerhalb dari sekolah, kayak misalnya di pause gimana dia gitu. Terus di pause gimana dia, maksudnya kayak di pada saat istirahat gitu? Ya pada istirahat. Oh, oke. Kayak juga dinilai kayak ini agak pendiam gitu, tapi dia kalau di kelas juga sering ngomong. Oh, iya. Irit bicara lah guys. Oke. Wow, menarik juga ya. Iya, karena dari Grundschule itu kita bakal dapat recommendation letter dari guru-gurunya kan, either masuk ke Hauptschule, Realschule atau Gymnasium. Oke. Ya, kan juga penting buat orang tua dapat feedback dari guru. Benar, raport lah ibaratnya. Ya, biasanya di Elternabend sih. Elternabend gitu kayak ada malam yang orang tua ketemuan sama guru-guru. Oh, oke. Terus setiap hari enggak dong? Enggak. Ada termin sih, ada kasih termin. Ini ada Elternabend, tolong datang gitu. Terus ya orang tua nanti biasanya enggak cuma tentang anak-anak, ya intinya tentang anak-anaknya kan. Yang paling penting kayak kalau misalnya ada anak yang agak agak ke belakang gitu, kayak
coba cari solusi sama orang tuanya gitu. Oke, wow, ini satu hal yang gue nggak tahu nih, Elternabend. Oke, itu satu hal juga yang penting tuh guys. Ya buat teman-teman orang tua di sini, cara dapat feedbacknya biasanya kan kalau di Indonesia, setahu gue itu ya pada saat pembagian raport semester aja, dan itu lama kan jangkanya. Tapi kalau Elternabend bisa kapan aja maksudnya ibaratnya? Atau ada waktunya? Bener ada waktu. Biasanya per berapa bulan atau per? Mungkin ya dalam kayak satu hype year gitu kan. Mungkin 2 atau 3 kali kayak. Oke. Tapi ya orang tua juga bisa tanya langsung aja ke guru kan, nggak apa-apa. Iya. Misalnya Elternabend juga tentang misalnya masalah organisasi atau gituan. Oke. Oh, secara garis besar berarti sama kayak raport gitu juga berarti ya. Berarti ini. Oke. Satu hal yang penting, apakah Grundschule wajib diikuti? Jawabannya wajib. Oke. Semua anak harus mengikuti sekolah mulai dari usia 6 tahun. Dan Grundschule adalah tahap awal dari pendidikan formal di Jerman gitu. Nah, masuk ke mata pelajaran nih, Gani. Mata pelajaran apa aja sih yang diajarkan di Grundschule? Gua harus mikir. Coba mikir. yang mata pelajaran yang dasar kayak yang biasanya kayak matematika, terus ya lah bahasa Jerman, seni juga ada, ilmu kayak ilmu alam lah gitu juga ada. Alam tuh kayak sains gitu ya? Iya, sains bener. Biologi. Dan ya Sportunterricht juga ada. Jadi sport ya yang itulah. Ya, yang gue sempat research juga, mata pelajaran yang diajarkan di Grundschule itu menyakup yang tadi lo mention juga, bahasa Jerman, matematika, ilmu pengetahuan kayak sains, biologi, kimia, ada nggak sih? Kimia kalau Grundschule belum. Enggak ya, masih kayak ilmu pengetahuan ya, gabungan ilmu alam, geografi, dan ilmu sosial, pendidikan jasmani, seni, kunst atau musik. Juga sama di beberapa sekolah itu dia menawarkan mata pelajaran bahasa asing. Iya, bahasa Inggris. Oh iya, Bahasa Inggris. Iya, benar lupa Bang. Iya. Bahasa Inggris. Bisa milih nggak sih bahasa asingnya itu? Nggak. Itu kalau Grundschule cuma bahasa Inggris. Cuma bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Ya, mungkin tergantung sekolah apa. Ada kayak Grundschule emang spesial kayak biasanya gue tahu ada di Karlsruhe ada namanya Europäische Schule. Itu kayak beneran dari SD sampai beneran dari kita sampai sampai terakhir abitur, beneran satu sekolah gitu. Oke. Terus ya ada kalau nggak salah di SD-nya juga ada mata pelajaran kayak Prancis juga bisa. Wow. Itu public school apa private? Nah itu gue baru tahu kemarin tuh. Tapi gue tahu dari guru-gurunya juga emang orang Prancis itu. Oke, dan itu ada di Jerman? Udah ada di Jerman. Dia ada. Oke. Menarik. Enggak, ngomongin soal biaya nih, apakah ada biaya untuk bersekolah di Grundschule? Karena kita tahu kan Grundschule kan wajib kan. Ada biaya nggak? Kalau biayanya enggak Grundschule gratis. Kayak juga sekolah lanjutnya gratis, yang publik ya. Yang publik gratis. Cuman mungkin bayar buat kayak perlengkapan atau kayak Fisher dan alat-alat lah, atau kalau mau makan di mensa ya juga harus dibayar tuh. Oke. Kalau makan di mensa harus bayar juga ya? Atau dapat diskon? Ya kan dibayar sama orang tua kan. Kalau SD kayak ya sudah bayar di Vorhaus gitu. Vorhaus? Kalau Grundschule gue sih. Bayarnya berapa kalau boleh tahu? Gue nggak makan di mensa. Aso. Soalnya ada option untuk nggak makan di mensa, berarti nggak bayar Vorhaus dong? Nggak harus. Cuman kalau emang mau minta anaknya makan di mensa. Misalnya buat orang tua yang nggak bisa masak di hari itu kan, bisa harus kerja kan. Masukin anaknya ya kamu makan di mensa aja. Misalnya gitu. Pertanyaan paling penting. Bekal apa yang biasanya nyokap bokap lo ngasih pada saat Grundschule? Ya dulu sih roti-roti, tapi kalau makan siang ya nasi pakai sosis mungkin pokoknya banyak nasi sih. Terus waktu lumayan sudah sambal juga pernah. Sambal. Ya harus hati-hati, pernah bawa sambal terasi ya agak bau. Agak bau di kelas sih. Oh my god. Kencang banget tuh baunya. Oke. Ya tapi ya makan Indonesia rata-rata. Kirain makan sosis digulung Indomie gitu.
Tahu gak sih lo pernah makan gak? Gue gak yakin lo pernah makan sih. Tapi Indomie juga pernah deh. Tapi kayaknya kalau lo tanya nyokap lo tahu deh Indomie, sosis, terus digulung sama Indomie. Tapi itu juga salah satu yang mungkin hal penting di dalam di Grundschule, especially Grundschule sih. Kalau bekelin kan nggak cuma makan siang kan, buat pause juga dibekelin. Pause tuh jam berapa maksudnya? Pause kan di antara pelajaran masih ada pause kan. Iya. Dan biasanya di kalau ini di BW sih karena Schwaben ya, Vesperpause gitu. Kalau di sini BW Vesper, mungkin kalau gue tahu di Bayern misalnya namanya Brotzeit, kayak pause buat makan yang bekal gitu. Dan emang disaranin sama sekolahnya kayak harus bergizi gitu. Jangan bawa ya kayak snack itu. Amende kan juga tanggung jawabnya orang tua sih. Benar. Tapi Grundschule emang benar rekomendasi ya kasih gizi, kayak sayur harus ada, buah ada, dan juga di kelas juga ada buah-buah gitu. Kayak sering apel gitu. Gratis itu. Wow, ini penting nih. Seberapa concernnya pemerintah Jerman tentang gizi di awal murid, awal anak-anak. Kalau di Indonesia kayak banyak yang waktu SD langsung dibekalin Indomie gitu. Tapi which is it is what it is. Kayak aku cuma pengen mention perbedaannya aja gitu loh. Pada dasarnya yang gue baca juga kayak Grundschule tuh di Jerman tuh gratis, yang tadi di-mention sama Rangga. Namun orang tua harus membayar biaya untuk perlengkapan sekolah, contohnya ekstrakurikuler juga sama ya program setelah sekolah lah ibaratnya gitu. Setelah lulus Grundschule, sekolah akan merekomendasikan ke either Gymnasium, Realschule atau Hauptschule kan. Apakah orang tua dapat mempengaruhi rekomendasi dari sekolah tersebut? Ya, aku waktu itu dapat rekomendasi Gymnasium. Tapi emang dari awal kayaknya orang tua pengennya masuk Gymnasium, pokoknya Gymnasium. Soalnya Gymnasium kayak liatin kayak yang elit lah. Benar. Ya nggak bisa nggak elit sih. Tapi ya yang soalnya itu yang jalan yang paling gampang buat nanti mau kuliah. Benar. Kita akan ngebahas lebih detail tentang perbedaan dari Realschule, Hauptschule sama Gymnasium. Cuma yang tadi di sini tadi sempat mention ke Rangga, jadi mungkin kita belum sempat mention. Tadi Rangga tuh setelah kita Grundschule, dari 3 option itu dia masuknya ke Gymnasium. Gitu. Kita akan ngebahas lebih detail apa perbedaannya. Oh, berarti karena sekolah lo udah ngerekomendasin ke Gymnasium, orang tua juga pengennya Gymnasium, jadi nggak ada konflik sama sekali dong ya, berarti nggak? Gue juga dari awal juga pengen Gymnasium sih, tapi kayak gini, gue juga punya temen yang dapat rekomendasi Realschule sebenarnya. Tapi dia pengen banget masuk Gymnasium, jadi dia juga masuk Gymnasium sekarang. Gymnasium sekarang? Iya, jadi nggak harus ikutin rekomendasinya ya. Kalau emang mau berjuang dan juga emang bisa mikir kayak ya aku bisa kok di Gymnasium, ya bisa masuk Gymnasium, dan sekarang dia salah satu yang paling pinter sana. Jadi ya enggak, kadang-kadang juga yang paling tahu ya orang tua sih dan anaknya sendiri. Jadi setuju. Kayak saya nggak harus ikutin rekomendasinya sekolahnya. Iya. Bener gak sih kalau di negara bagian lain nih rekomendasi ini bersifat mengikat, berarti wajib gitu? Sempat dengar gak? Iya, kayaknya bayar mungkin. Dulu pernah sih gitu, kayak kasih rekomendasi anaknya juga pasti masuk ke sana gitu. Tapi sekarang kayaknya sudah beda sekarang. Cuman jadi rekomendasi dong ya. Benar, ini sangat penting karena bagian yang akan gue explain selanjutnya itu, yang akan gue jelasin selanjutnya, ini bagian penting yang akan menentukan arah hidup anak tersebut. Itu udah dimulai dari umur 10 tahun. Dari umur 10 tahun itu udah harus tahu, walaupun ada exceptionnya, tapi itu momen penting gitu. Nah, kita sekarang masuk ke part ketiga, bagian secondary school atau Weiterführende Schule. Bener gak gue? Iya bener. Bagus. Weiterführende Schule. Gue habis research soalnya. By the way, sebelum gue lanjut ke part ketiga, kalau kalian suka video ini, sampai sekarang kalian menemukan manfaat di video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, karena ini bakal ngebantu channel gue atau ngemotivasi gue untuk lebih seru, lebih giat lagi bikin video tentang Jerman. Oke, kita masuk ke part ketiga.
Itu Weiterführende Schule atau secondary school. Nah, di part ketiga ini yang tadi kita sempat mention, dibagi menjadi 3, Hauptschule, Realschule, sama Gymnasium. Gymnasium tau nggak gua awalnya waktu di Indonesia gua ngira gymnasium apa? Angkat-angkat beban. Gym kan? Gymnasium kan? Nggak salah dong. Nggak salah. Ini gue 10 angkat-angkat beban aja nih atau gimana gitu. Tapi gue betapa sadarnya gue bodoh banget gue waktu itu. Tapi ya itu. Jadi gymnasium itu bukan angkat-angkat beban ya. Oke, pertama kita mulai dari Hauptschule. Hauptschule itu dimulai, dia punya grade 5 sampai 9. Hauptschule itu definisinya bisa dibilang lebih less challenging dibanding sama Realschule atau Gymnasium. Lebih gampang lah ibaratnya dari Realschule dan Gymnasium. Buat teman-teman yang ibaratnya orang-orang di sini yang mau lanjut Ausbildung, itu biasanya dia masuknya itu Hauptschule, secondary schoolnya Hauptschule. Setelah Hauptschule dia bisa ke Ausbildung, walaupun nggak semua Ausbildung dari Hauptschule, tapi most of Ausbildung itu bisa apply kalau kalian sudah melakukan pendidikan di Hauptschule gitu. Nanti kalau udah lulus dia dapat Hauptschulabschluss atau Berufsreife gitu. Itu secara gambaran garis besarnya. Nah, Realschule itu dari grade 5 sampai 10. Jadi nambah 1 tahun gitu. Degree-nya itu Realschulabschluss atau Mittlere Reife atau Fachberufsschulreife, Fachoberschulreife. Iya itu. My God. Oke, itu yang Realschule, dan Realschule itu lebih sulit dibandingkan Hauptschule, tapi lebih gampang dibandingkan sama Gymnasium. Jadi ibaratnya ngelihatnya gini. Jadi let's say level bawahnya itu Hauptschule, Realschule, sama Gymnasium. Realschule ini yang paling mudah, Hauptschule itu yang paling mudah, Realschule itu lebih susah dibandingkan Hauptschule, tapi lebih gampang dibandingkan Gymnasium. Nah, Gymnasium itu di atasnya yang kita tahu di Indonesia tuh yang ke universitas yang kita belajar. Kan berarti lo dari Grundschule tuh berarti langsung ke Gymnasium kan? Dari lo sendiri sih, definisi Gymnasium itu apa sih? Gymnasium itu ya sekolah yang persiapkan kamu buat universitas atau Hochschule. Pokoknya Hochschule. Dan tahu apa, habis itu juga bisa Ausbildung sih, kan nggak masalah, tapi beneran kayak persiapkan buat jalur ke universitas sih. Universitas ya, benar. Yang gue baca juga karena Gymnasium itu jenis sekolah menengah atas di Jerman yang mempersiapkan siswa untuk mendapatkan nanti setelah lulus tuh Abitur, yaitu sertifikat kelulusan yang diperlukan untuk melanjutkan ke universitas gitu, yang tadi sempat Rangga mention gitu. Gymnasium tuh biasanya mencakup grade dari kelas 5, grade 5 sampai 12 atau 13 ya. Tergantung dari again provinsi kalian di mana di Jerman. Tergantung sekolahnya. Jadi ada 2 sistem gitu, kayak namanya G8 atau G9. Itu. G8 itu yang dari kelas 5 sampai 12 dan G9 itu dari kelas 5 sampai 13. Jadi 1 tahun lagi. Ya Vorteilnya dari yang kelas 13 ya mata pelajarannya semua sama inhaltnya isinya gitu atau ya kayak kisi-kisinya gitu. Ya isinya semua kayak sama, yang G8 sama G9 sama sih. Cuman masih ada 1 tahun lebih buat, jadi nggak terlalu padat gitu. Di compact ya, G9, G8 atau G9. Kalau dari kamu sendiri, saya G8 atau G9? Gue G8, gue sampai kelas 12 doang. Wow, di compact gitu semuanya tuh. Ya bisa, kayak bisa sih. Bisa lah, karena dia jiwa Indonesia juga, karena orang Indonesia tuh kan giat-giat kan. Gitu, rajin lah, tekun ibaratnya gitu. Pada usia berapa sih anak biasanya masuk gymnasium? Enggak? Habis Grundschule sih berarti ya umur 10. Kalau gue 10 sih. Benar. Itu juga yang gue baca sih, kayak umurnya tuh mulai dari 10 setelah Grundschule tadi kan. Grundschule kan biasa selesaikan umur 9-an. Benar. Oke. Nah, berapa lama pendidikan di gymnasium? Ya 8 tahun.
kan G8 sama G9, jadi 8 tahun atau 9 tahun. Nah, ini beda banget sama di Indonesia guys. Jadi ini jujur dari aku sendiri merupakan satu hal yang lumayan penting. Gitu. Yang gue juga sempat research juga kayak pendidikan di gimnasium itu berlangsung 8 sampai 9 tahun. Tergantung dari negara bagian. Pada akhir kelas 12 atau 13 nanti siswa mengikuti ujian buat dapat abitur yang merupakan syarat untuk masuk ke universitas gitu. Nilai lo bagus gak waktu lulus abitur? Enggak usah dibahas kali. Kalau nilai abitur enggak, kalau abitur enggak usah dibahas kali. Yang penting lulus. Nah sekarang gue coba lanjutin lagi sama video yang sebelumnya. Jadi sebelumnya itu gak kita ngebahas tentang apa perbedaan antara gymnasium, Realschule, dan Hauptschule. Kira-kira kalau dari gambaran lo sendiri ada nggak perbedaan? Ada perbedaannya pasti sih. Jadi Hauptschule kan cuma dari kelas 5 sampai kelas 9 kalau nggak salah. Realschule dari kelas 5 sampai kelas 10, terus gimnasium dari kelas 5 sampai kelas 12 atau 13. Itu satu perbedaan. Dan juga di Realschule lebih masuk kayak praktek yang gue tahu sih. Yang paling perbedaan itu ya gimnasium lebih challenging dari Realschule dan Realschule lebih challenging dari Hauptschule. Jadi emang nivonya gimnasium paling tinggi di antara 3 sekolah macam itu. Ya benar sekali. Yang tadi juga sempat gue mention di awal juga, kayak ibaratnya tuh yang di bawah tuh Hauptschule, Realschule, sama gymnasium. Dan kebetulan dari pengalaman si Rangga ini, dia masuk ke gimnasium ya. Iya benar. Jadi pinter. Ya. Nah itu juga gue baca juga di berbagai macam sumber ya. Gimnasium tuh memfokuskan pada akademik tingkat tinggi dan mempersiapkan siswa untuk ke jenjang berikutnya itu universitas. Gitu. Kalau Realschule lebih menekankan ke pendidikan praktis dan teori, mempersiapkan siswa dan pelatihan vocational juga di dalam situ, atau studi lanjutan di sekolah kejuruan. Nah bedanya sama Hauptschule itu lebih fokus kepada keterampilan praktis dan vocational gitu, mempersiapkan siswa untuk pekerjaan teknis dan kejuruan gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau pengen masuk ke Ausbildung misalnya, kemungkinan besar tuh masuknya ke Hauptschule gitu. Walaupun ada beberapa Ausbildung juga yang mewajibkan untuk kalian Realschule gitu kurang lebih. Nah, ngomongin soal biaya kan waktu itu kan lu juga sempat masukkan gimnasium kan. Apakah ada biaya untuk bersekolah gimnasium di Jerman? Kalau gue di gimnasium nggak ada bayar apa-apa, gratis semuanya. Kalau sekolah emang gratis ya, tapi kayak buku-buku atau ya peralatan sekolah emang tergantung Bundeslandnya, ada yang bayar, ada yang enggak. Misalnya kayak ada gue punya teman di Hamburg, dia bayar kayak peralatan sekolah misalnya. Oke, yang tadi lo bilang juga sekolah di gimnasium tuh umumnya gratis ya, gimnasium ya gratis di Jerman. Namun ada beberapa biaya tambahan kayak bahan pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, for example, dan perjalanan studi gitu. Sekarang kita masuk ke part yang ketiga nih. Part ketiga itu kita ada di part setelah gimnasium gitu, atau setelah Hauptschule atau Realschule itu University dan Fachhochschule. Nah untuk kasus lo sendiri gak, lo masuknya itu berarti ke Fachhochschule ya berarti ya? Fachhochschule. Kalau gue Fachhochschule. Lo bisa kasih tauin gak ke teman-teman di sini kayak kenapa lo lebih milih Fachhochschule dibandingkan University? Jadi dalam bahasa Inggris Fachhochschule itu kan University of Applied Sciences. Gue ambil Fachhochschule soalnya gue lebih suka deket sama praktek. Jadi emang perbedaan antara universitas dan Fachhochschule itu cuman universitas lebih ke teori, kalau Fachhochschule lebih ada prakteknya. Kalau gue misalnya jurusan information design, gue semester ini misalnya nggak ada briefing sama sekali, semua proyek akhir tahun itu. Oh oke. Berapa proyek so far? Berapa modul, tiap modul terus ada proyek akhir gitu. Tapi tergantung jurusan ya. Jadi
jurusan informatik atau ya gitu mungkin beda ya. Tapi emang ada mehr praxisbezugnya gitu. Tapi sebenarnya Fachschule dan Universität sama dapat bachelor, dapat master, jadi itu semua sama, cuman bezugnya lebih ke teori atau ke prakteknya. Oke, bezug tuh apa sih? Bezug tuh apa sih? Coba gimana gue menjelasin? Ngejelasinnya gimana ya? Bezug itu lebih ke materinya bukan sih yang ada di universitas atau apa ya? Ya bezug, bukan, kata itu kayak lebih banyak yang kayak lebih banyak praktek lah. Gitu. Oke. Ya kayak gue paham sih. Tapi kalau di universitas itu lebih ke ya udah lo belajar teori seperti pada umumnya. Ada prakteknya juga. Tapi satu perbedaan juga itu Fachschule juga ada semester yang praktis semester kan, wajib benar. Ada praktis semester. Jadi nanti kita harus ngelamar ke salah satu kayak perusahaan atau kalau desain mungkin agentur gitu. Dan satu semester ya cuman kerja. Itu kalau di university ya? Itu yang kalau di Fachhochschule. Tapi kalau nggak salah di universitas juga ada. Benar, ini universitas juga ada kayak compulsory internship atau ya mandatory internship. Itu kurang lebih ya 3 bulanan sih. Bisa juga nanti apply buat yang nggak mandatory internship, tapi di situ emang ada programnya. Tapi kalau di Fachhochschule itu lebih banyak ya intensitas buat prakteknya ibaratnya. Jadi gitu ya. kalau gue dosennya emang beneran dari prakteknya datang. Misalnya ini lagi ada modul user experience design. Memang dosennya yang pernah kerja kayak di kayak VW atau gitu, dari tempat kerja dia. Tapi dia emang juga profesor. Oke, paham. Dan ini lanjut ke pertanyaan gue yang itu apa itu Fachhochschule. Tadi udah dijelasin sama Rangga. Jadi basically Fachhochschule itu adalah jenis pendidikan tinggi di Jerman yang menekankan pendidikan yang tadi Rangga bilang kayak praktis dan aplikasi industri. Itu sebabnya banyak dosen-dosen di Fachhochschule yang salah satunya di Universitas Lo itu dia benar-benar ahli praktisi dari company atau perusahaan-perusahaan ya yang beneran gitu. Dan berbeda dengan universitas yang tradisional yang lebih fokus pada teori dan penelitian, Fachhochschule menawarkan kayak pendidikan yang lebih terarah pada praktik kerja dan profesi. Nah di kasus lo ini lo di jurusan Information Design. Iya benar. Gak nyambung juga ke pertanyaan gue selanjutnya, yaitu perbedaan Fachhochschule dan universitas. Tadi udah dijelasin juga sama Rangga. Fachhochschule basically prakteknya lebih banyak. Kalau di university teorinya lebih banyak, kasarnya gitu kita ngelihatnya. Ya benar. Gitu. Nah di Fachhochschule sendiri nih Gaya nih, program studi apa aja sih yang ditawarkan di Fachhochschule? Sebenarnya sama kayak di universitas juga ada banyak kayak teknik kayak Maschinenbau atau komputer gitu juga, computer science, informatik atau ya desain, atau misalnya nggak cuman gue di Hochschule Karlsruhe kan ada yang information design baru yang kayak pertama kali itu. Tapi di Pforzheim misalnya juga ada, emang bisa belajar kayak communication design atau product design gitu. Lebih jurusan gitu lebih ketemu di Fachhochschule. Ya tapi juga ada kan nggak cuma ada Fachschule dan Universität, juga ada kayak Hochschule für Gestaltung atau Hochschule für Musik, itu yang membuat seni-senian gitu. Juga ada Pädagogische Hochschule, itu buat ausbilden Lehrer gitu, guru-guru. Ya guru-guru. Yang gue tahu nih Ga nih, kan di universitas tuh kan kita harus ngeplan sendiri mata kuliah atau mata pelajaran apa yang mau diambil tuh kalau kalian di universitas. Kalau di Fachhochschule juga sama nggak? Enggak sih. Itu juga satu perbedaan. Kalau universitas lo lebih tanggung jawab sendiri kan. Ya Fachhochschule juga sih, tapi kita dapat kayak beneran Stundenplan gitu, kayak schedule. Di jam ini modul ini, jam ini modul itu. Jadi
ya kita sama ECTS kita di modul-modul itu, tapi kita juga bisa ambil kayak ada seminar-seminar kan buat kumpulin credit point juga ya itu. Tapi sebenarnya kita dapat schedule dari Hochschule-nya, jadi ya sebenarnya sudah kayak kelas lah. Iya, ya itu satu hal yang membedakan juga Fachhochschule dengan Universität. Kalau Fachhochschule itu dia basically kalian udah dikasih Studienplan-nya, sementara di Universität kalian harus ngeplan sendiri nih, kalian semester ini kalian mau ambil modul yang mana gitu. Kalian bisa ambil 3, 4 atau banyak gitu. Itu benar-benar tergantung dari kalian, waktu kalian gitu. Cuma kalau di Fachhochschule udah diatur gitu ibaratnya mostly. Cuma yang tadi Rangga bilang bisa juga ngambil beberapa yang non mandatory ibaratnya gitu kan. Setelah lo nanti lulus nih, kira-kira lulus kapan? Bayangan ke depan. Ya Regel Studienzeit-nya 7 semester sih, tapi ya insya Allah 7 semester butuhnya. Berarti mungkin 2027 kali. 2027 ya. Yang mau gue tanyain gini ya, karena setelah lo nanti lulus nanti, lo kan nanti kan dapat gelar. Apakah gelar Fachhochschule itu setara dengan Universität atau University? Iya, tergantung, tapi jurusannya juga kan. Tapi intinya kalau nanti dulu dapat Bachelor of Science atau Bachelor of Arts, sama kayak universitas. Oke, sama ya. Ya ini juga yang gue research juga di berbagai sumber, bahwa jawabannya iya, gelar dari Fachhochschule itu diakui secara nasional dan internasional secara setara dan dengan gelar Universität. Jadi kalian mau ambil mana aja, at the end of the day gelarnya setara gitu. Mahasiswa bisa mendapatkan gelar bachelor atau master juga dari Fachhochschule. Perbedaan utama terletak pada pendekatan pendidikannya. Fachhochschule itu lebih ke praktek, university lebih ke teori gitu. Tapi secara formal kedua jenis gelar tersebut memiliki status yang sama. Mungkin gak sih Kak kayak melanjutkan pendidikan ke Universität setelah Fachhochschule? Ya, jadi gue sebenarnya nggak bilang melanjutkan. Lu bisa pindah aja dari Universität ke Fachhochschule, bisa pindah, dan sama kayak Universität ke dari Universität ke Fachhochschule juga bisa pindah. Vice versa gitu ya, nggak masalah ya? Nggak masalah. Ya tergantung kalau misalnya lu nggak sama abitur tapi pakai karena habis lulus Ausbildung dan ambil jurusan yang kan bisa kuliah pakai lulusan Ausbildung di dalam tapi harus di dalam jurusan yang sama kan. Ya, tapi antara Fachhochschule Universität lu bisa pindah-pindah. Nah ini penting nih, banyak juga teman-teman nih Gak di sini yang nanya kayak setelah lulus Ausbildung bisa nggak sih lanjut ke university gitu. Jawabannya bisa, asalkan pertama yang gue baca itu kalian punya work experience itu, terus juga bidangnya tuh sejalan sama bidang Ausbildung kalian gitu. Mungkin jadi bisa ke university ya, atau ke Fachhochschule. Benar. Ya jadi temen gue di Ausbildung Mediengestalter, terus sekarang dia kuliah Information Design karena selalu deket kan jurusannya. Information ya. Berarti masuknya ke Fachhochschule berarti ya? Dia Fachhochschule, dia Oke. Nah itu guys, satu hal yang penting. Di dalam program di Fachhochschule ini lo ada kesempatan buat magang nggak? Magang gitu apa? Magang itu praktikum. Hah? Praktikum. Ada kesempatan nggak buat praktikum? Ya kan yang praktisi semester kan? Yang di Fachhochschule di program lo. Ya jadi kalau buat gue sendiri nanti semester 5 ada praktisi semester. Oke. Gue harus praktikum di mana belum tahu gue. Belum tahu ya. Ya mungkin keluar kota, tapi ya jadi yang angkatan yang di atas gue lagi ada yang ke Spanyol, ada yang ya cuman masih di Karlsruhe, ada ke Hamburg. Jadi emang juga ada program buat Ausland semester kan. Dan buat praksis semester juga bisa di luar kota. Dan gue dengar lu Ausland semesternya lu mau ke Indonesia? Jangan bilang di sini. Cut. Gak apa-apa. Ya
belum tahu sih, penasaran aja kuliah di Indonesia gimana gitu, soalnya agak yang ngebosen. Sudah ya pengen dapat pengalaman lain lah di negara lain. Ya, jujur, iya, lo kalau ke Indonesia lo bakal dapat pengalaman yang beda dan itu sih. Cuma kembali lagi, kalau saran gue ya, lo ke mana kayak ke daerah Eropa atau ke US atau kemana gitu, itu udah satu hal yang lumayan oke juga. Tapi kembali ke pertanyaan gue tadi, berarti jawabannya iya. Semester 5 ya tadi ya lo bilang ya? Semester 5. Semester 5 bakal ada magang dan itu bagian penting ya, mandatory ya. Harus itu. Harus pada saat kalian program Fachhochschule ini, di Fachhochschule ini. Banyak program yang mewajibkan siswa untuk mengikuti praktek kerja selama 1 atau 2 semester, itu benar gak? Aku nggak tahu dari jurusan lain, gue cuma tahu dari jurusan gue sendiri, cuma 1 semester. Oh 1 semester ya? Ya. 1 semester itu berarti 6 bulan bukan? Iya. 6 bulan ya? Harusnya 6 bulan sih. Oke, sip. Berapa lama sih gak durasi program di Fachhochschule? Kalau gue 7 semester, Regelstudienzeitnya kan, ada kemungkinan lo butuh lebih lama dapat ECTS-nya atau ya credit points-nya gitu. Berarti ya 4-5 tahun mungkin. 4-5 tahun, oke. Atau gimana ya? Iya kan? 7 semester. Iya. 3 tahun lah. 3 tahun. Oke. Lu juga sempat mention ECTS. ECTS itu apa sih? Bah, gue nggak tahu gimana jelasin ECTS. Kredit gitu kan sih? Credit point ya. Credit point ya. Oke. Di Fachhochschule lo sendiri tuh ECTS-nya tuh berapa? Wah, gue lupa. Gue lupa berapa ECTS. Cuman gue tahu gue harus ambil berapa seminar atau apa yang biar emang dapat yang mean distance gitu. Oke. Karena yang gue sempat baca di berbagai sumber, kasih tahu gue kalau gue salah ya. Jadi itu program itu berlangsung selama 3-4 tahun atau mungkin 5 tahun juga. ECTS-nya tuh 180 sampai 240. Ya, kurang lebih segitu ya. Kalau program master itu program bachelor yang tadi gue bilang. Kalau program masternya itu biasanya berlangsung selama 1-2 tahun. 60 sampai 120 ECTS tergantung pada programnya. Ya lo mungkin nanti lo ada kepikiran mau master atau gimana di Fachhochschule juga. Nah, bagaimana sih cara mendaftar ke Fachhochschule sebagai mahasiswa internasional? Kalau internasional gue nggak tahu sih. Oke. Ya karena dia udah lahir di sini kan. Gimana gue tahu sih? Iya. Tapi iya sekedar buat informasi juga ke teman-teman kayak yang gue sempat lihat di berbagai sumber tuh kayak mahasiswa internasional harus melalui proses pendaftaran yang serupa dengan universitas yang biasanya mencakup pengajuan dokumen seperti ijazah, transkrip akademik, sertifikat kemampuan bahasa Jerman, dan terkadang pengalaman kerja kalau misalnya kalian master. Contohnya gue master business administration, itu ada requirement minimum kerjanya. Gue harus minimum work experience ya kalau nggak salah 1-2 tahun deh. Itu baru gue bisa apply MBA itu. Ada biaya nggak sih Gak pada saat lo di program Fachhochschule ini untuk belajar di Fachhochschule? Gue kan nggak termasuk ke studi internasional, gue cuma bayar semester by track. Jadi tiap semester harus bayar. Gue kayaknya sekarang berapa? 192 kalau nggak salah sekarang. 192 euro per semester. Per semester. Oke. Itu beda banget tuh sama di Indonesia. Di Indonesia tuh kayak per semesternya bisa sampai 40-60 juta. Ya, tapi kalau bukan kayak buku-buku tertentu, lo juga bayar sendiri. Oke. Tapi yang khusus buat biaya semesternya sendiri lo cuma bayar 190-an ya tadi bilang ya. Dari sampai 200 mungkin ada juga. Dan itu ingat, ini itu bukan untuk siswa internasional. Siswa internasional mungkin beda lagi harganya karena dia udah lahir di sini. Jatuhnya warga lokal. Kalau kayaknya di Baden-Württemberg sudah mulai bayar buat internasional kan. Makanya mahasiswa di sini lebih dekat dari mungkin dibanding sama Berlin atau. Oke.
Sip. Ya kembali lagi ke statement gue yang awal. Ini kita bicara tentang sistem pendidikan public school, sekolah publik di Jerman. Dan disclaimer, setiap Bundesland itu beda-beda sistemnya, tergantung. Tapi mereka punya kayak backbone yang sama, kayak acuan yang sama yang udah kita jelasin dari awal gitu. Oke, jadi so far gue udah nge-cover 4 stage dari awal. Kita Grundschule sama Weiterführende Schule sama University atau Fachhochschule 4 itu. Paling itu aja sih pertanyaan-pertanyaan yang udah gue siapin. Siap. Ini banyak banget, kayaknya ini video panjang, dan walaupun panjang kayak gini pasti nggak bisa cover semua pertanyaan-pertanyaan kalian tentang sistem pendidikan di Jerman. Kalau kalian penasaran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin gue bisa jawab, atau mungkin gue minta bantuan Rangga buat bantuin jawab di sini. Ya, makasih banget waktunya. Sama-sama, makasih banyak ya udah boleh jawabin pertanyaan kakak. Kakak lagi. Enggak. Jujur maksud gue, karena gue kenal lo dan lo lahir di sini, lo tahu seluk-beluk Jerman ibaratnya dari awal sampai sekarang gitu. Dan lo melalui prosesnya itu semuanya. Kita Grundschule dan itu, dan dengan lo mau sharing-sharing ke teman-teman ini, dan gue yakin juga kita bisa dapat beberapa hal yang bermanfaat. Gue mengucapkan vielen Dank sih. Kein Problem. Habe ich gern gemacht. Ya itu, fließend Deutsch. Oke, teman-teman, itu aja dari gue. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe buat nge-support channel ini untuk terus berkembang gitu. Asik. Itu aja sih. Oke, vielen Dank. Udah Deutsch reden, gak usah bahasa pakai Indo lagi. Kenapa? Gak usah pakai bahasa Indo lagi, susah. Oke, nanti next time gue bakal coba kita bikin interview lagi pakai bahasa Jerman ya. Oke. Ntar gue persiapin. Oke. Abgemacht ya. Oke. Bener-bener. Oke. Tapi yang simpel-simpel aja ya. Oke, alright. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao. Bye bye. Ciao.